Halo sob, ketemu lagi di Telsa.id dan di tangan gue ini udah ada smartphone dari Realme. Meskipun nggak baru-baru banget, yang baru kan Narzo tuh, dan ini sebelumnya Narzo, ini ada Realme 7i. Ya, ini ada Realme 7 series yang belum lama ini juga baru aja masuk ke Indonesia, dan gue bakal membagikan pengalaman gue setelah menggunakan Realme 7i. Penasaran kayak gimana? Yuk, tonton videonya sampai habis. Sedikit perkenalan sama Realme 7i, dia kan masuk ke kategori Realme 7 series. Nah, Realme ini ngasih tagline Power Master di Realme 7 series. Maksudnya Power Master di sini adalah menunjukkan keunggulan Realme dari segi performanya loh, jadi serba master gitu di segi powernya, mulai dari performa chipset, daya tahan baterai, kamera, sampai memori internalnya ini bener-bener power lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi sebelum masuk lebih dalam lagi, kali ini gue bakal membahas dulu sedikit mengenai paket penjualan dari Realme 7i. Di sini seperti biasa lo pastinya dapat paket yang lumayan lengkap, bonus case tambahan juga, tapi tidak ada earphone. Dan untuk lebih jelasnya juga lo bisa tonton di video unboxing Realme 7i yang sudah kita posting duluan sebelumnya. Nah, kita sekarang bahas mengenai desain dari Realme 7i ini. Di sini yang ada di tangan gue itu warna Aurora Green ya. Seperti lo lihat kan, ini warnanya tuh menyerupai warna aurora di langit. Ya kurang lebih lah, mirip lah ya. Nah, tapi di sini yang sedikit bisa dibilang jeleknya itu adalah mudah sekali meninggalkan jejak-jejak sidik jari. Biasa di smartphone glossy gini-gini, ya jejak-jejak sidik jari sih udah pasti bakal sering banget nempel. Makanya lo juga perlu sering-sering untuk ngebersihin bagian belakangnya ini kalau nggak mau kelihatan dekil. Atau solusinya juga bisa menggunakan casing tambahan yang udah ada di dalam paket penjualan. Kalau lo nggak suka, ya tinggal beli lagi, banyak di e-commerce, bisa langsung lo pilih sesuai selera. Sebenarnya ini desain Aurora Green-nya ini nggak polos-polos aja. Desainnya tuh terbagi jadi dua warna. Kalau lo lihat lebih jelas, jadi warna di atas tuh hijaunya agak lebih tua, di bawah agak lebih cerah gitu. Jadi terbagi dua. Agak unik sih sebenarnya penerapan warna ini. Untuk bobotnya juga cukup enteng, dan di tangan gue yang agak besar ini juga lumayan nyaman sih sebenarnya. Tapi ya agak licin, jadi ya lagi-lagi tadi casing tambahan sepertinya wajib sih dipakai di Realme 7i ini. Buat lo yang belum tahu, gue ada sedikit fakta menarik mengenai smartphone Realme 7i satu ini. Ternyata di bagian lubang-lubang yang ada di smartphone Realme ini sudah kedap air. Jadi katanya nih, Realme udah menyegel berbagai lubang atau port yang ada di Realme 7i ini dengan pelindung silikon, sehingga efektif mencegah percikan air masuk ke bagian dalamnya. Tapi bukan berarti ini smartphone bisa lo ceburin ke air, bisa lo guyur, enggak. Ini cuman tahan sama percikan-percikan aja tetap, bukan full anti air gitu. Jadi jangan salah paham. Berbalik ke bagian depan, di sini kita akan menemukan layar dengan ukuran 6,5 inci dengan desain punch hole, alias suka disebut sama tompel nih. Ini kamera depannya di sini. Jadi kelihatan tetap full screen, layar lebih besar tanpa gangguan notch. Tapi ada punch hole pastinya. Layarnya ini resolusinya baru HD+, tapi walaupun masih HD+, dia udah mendukung refresh rate sampai 90 Hz dan juga touch sampling rate sampai 120 Hz. Lagi nih, buat lo yang belum tahu, jadi refresh rate 90 Hz ini ibaratnya menjamin tampilan atau transisi gambar di smartphone ini bakal terlihat lebih mulus. Jadi semakin tinggi refresh rate-nya, semakin mulus proses atau transisi gambar yang ditampilkan oleh smartphone. Jadi kan kalau biasanya 60 Hz, dan di sini dia udah 90 Hz. Ada juga yang smartphone yang di atas ini yang refresh rate-nya 120 Hz. Buat lo yang takut layarnya bakal mudah tergores, tidak perlu khawatir karena udah ada lapisan Corning Gorilla Glass 3 di bagian layar ini. Tentu saja ini nggak bikin layar Realme 7i bakal rentan tergores ya, walaupun jangan lu sengaja-sengajain juga gitu kan, lu iseng gores-gores ntar kegores lu nyalahin. Nah, itu
salah baru. Jangan dilakukan. Tadi kan refresh rate-nya udah tinggi nih, pastinya juga bakal bikin lo betah tuh nonton video ataupun main game di smartphone ini. Untuk itu Realme udah ngasih fitur untuk proteksi mata di layar Realme 7i. Gunanya, fitur ini menyesuaikan suhu warna layar dan mengurangi radiasi cahaya biru yang dipancarkan oleh layar. Imbasnya, mata lo jadi nggak cepat pegal saat melihat ke layar smartphone ini. Biasanya kan lo kalau main handphone lama-lama mata lo pegel, pijit-pijit dulu, udah kalau udah dipijit ngeliat lagi ini nggak perlu. Jadi main handphone bisa lebih lama, tapi jangan berlebihan juga ya sob. Urusan tombol dan port ini masih lengkap alhamdulillah. Ini ada tombol power di sebelah kanan, dia bareng sama tombol volume seperti biasa. Terus di bagian bawahnya ini udah ada jack audio 3,5 mm, terus ada mikrofon juga. Dia udah pakai port USB Type-C dan ada grill speaker. Di sebelah kirinya seperti biasa juga udah ada slot SIM tray yang bisa menampung 2 SIM card dan 1 slot micro SD. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari Realme 7i, apalagi kalau bukan sektor dapur pacunya. Di balik kap mesinnya ini Realme mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 662. Ini bisa dibilang chipset yang tergolong baru dari Qualcomm karena ini diperkenalkan pada awal tahun 2020 yang lalu. Nggak baru banget juga sih, tapi ya masih tahun 2020 lah. Dan Snapdragon 662 ini juga didukung sama RAM berkapasitas 8GB dan memori internal 128GB. Nah itu udah kelihatan kan tuh power masternya, dimana lu dapet RAM sebesar 8GB, terus lu juga dapet memori internal 128GB. Jadi lu bisa nyimpen banyak aplikasi dan juga file tanpa perlu takut ini bakal cepet penuh. Kalau penuh ya hapus, seperti biasa, nggak usah pusing. Sebagai sumber dayanya, smartphone ini punya kapasitas baterai yang bisa dibilang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Dan untuk mengimbanginya, Realme ngasih juga fitur pengisian daya cepat dengan output 18 watt. Kalau dipikir-pikir, baterai 5000 itu udah lumayan gede ya kapasitasnya, dan kayaknya sih bakal bisa digunakan selama seharian penuh dalam sekali pengisian daya. Tapi nggak cuma ngandelin angka kapasitas baterai tadi aja, tapi Realme juga udah melakukan pengoptimalan di bagian baterai ini. Jadi untuk mengoptimalkan baterai besar yang dimiliki sama Realme 7i ini, Realme memperkenalkan fitur bernama App Quick Freeze dan Screen Battery Optimization. Udah berbau ke barat-baratan fiturnya. Jadi gue jelaskan sedikit mengenai kedua fitur optimasi baterai ini. Yang pertama adalah fitur App Quick Freeze. Nah, fitur ini bekerja untuk membekukan aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan di dalam smartphone. Misalnya, lu jarang menggunakan aplikasi A. Nah, itu aplikasi itu bakal dibekukan atau tidak dibiarkan untuk berjalan di background. Gunanya apa? Jadi, itu kan aplikasi nggak kepake kan? Tapi kalau dia jalan di background, otomatis dia bakal makan daya dari smartphone, yang ujung-ujungnya bikin baterai smartphone lebih boros. Nah, untuk itu fitur tadi tuh bakal matiin aplikasi itu karena emang aplikasi itu juga jarang dipakai kan. Makanya resource baterai itu ibaratnya bakal nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi lebih optimal untuk aplikasi-aplikasi yang emang sering lo gunain. Terus kedua itu ada fitur Screen Battery Optimization. Jadi untuk fitur Screen Battery Optimization ini bekerja mematikan animasi-animasi yang tidak perlu di transisi smartphone, dan otomatis juga ini bakal membuat baterai smartphone lebih awet. Kalau lo masih kurang juga atau butuh extra power lagi untuk disimpan, ini Realme ngasih fitur Power Saving Mode. Fitur ini lumayan banyak membantu sih, karena dia bakal mengurangi tingkat kecerahan layar, mempersingkat waktu layar mati ke 15 detik. Jadi kalau smartphone menyala dan tidak disentuh-sentuh dalam waktu 15 detik, dia bakal langsung terkunci. Kemudian dia juga bakal menonaktifkan sinkronisasi ke aplikasi-aplikasi sehingga memperpanjang masa pakai baterai lebih lama lagi. Ya, intinya ini bikin daya tahan smartphone ujung-ujungnya bakal lebih awet sih. Kalau ngomongin sensor-sensor, di sini juga udah lumayan lengkap karena di bagian belakang ini kita udah bisa nemuin sensor fingerprint, terus ada magnetic sensor, light sensor, proximity sensor, accelerometer, dan juga gyroscope. Tadi kan udah gue jelasin tuh spesifikasi-spesifikasi yang ada di dapur pacu Realme 7i ini. Setelah gue jelasin spesifikasi yang ada di dapur pacu Realme 7i, sekarang gue akan membahas
sejumlah pengujian yang udah gue lakukan untuk mengetahui seberapa bagus performa dari Realme 7i. Dan di sini gue pastinya udah melakukan uji benchmark dengan menggunakan aplikasi andalan kita bersama, yaitu Antutu Benchmark. Di sini hasil pengujian benchmark yang gue dapat untuk Realme 7i sebesar 183.297. Hasil ini tergolong cukup tinggi untuk smartphone di kelasnya. Bahkan berdasarkan data dari Antutu, raihan skor yang dimiliki oleh Realme 7i ini bisa melewati skor yang dimiliki oleh Redmi Note 9. Berarti harusnya di atas kertas sih lebih bagus dari Redmi Note 9 dong. Ya tapi kembali ke selera masing-masing pastinya ya. Gue juga udah coba untuk main game di smartphone ini. Ada beberapa game yang udah gue coba, mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga COD Mobile. Semuanya sih bisa dimainkan dengan sangat lancar dan gak ada kendala. Walaupun kayak di game seperti PUBG ini kita nggak dapet settingan tertinggi ya, tapi menengah dan lumayan lah, masih bisa dinikmati dengan layak. Apalagi ditambah tadi kan layarnya tuh udah 90 Hz refresh rate-nya, dan itu juga bikin pengalaman gaming juga lebih nyaman lagi. Kalau lag-lag ya, biasa lag-lag jaringan aja, bukan dari performa smartphone. Selain menguji performa dan gamingnya, gue juga di sini udah melakukan pengujian dari baterainya yang punya kapasitas 5000 mAh tadi. Dan gue menggunakan aplikasi PCmark dengan pengujian battery life. Hasilnya, smartphone ini bisa mendapatkan screen on time selama 16 jam 58 menit dengan daya baterai tersisa sebanyak 19%. Wow, ini benar-benar bisa selama seharian penuh sih. Kalau lo pakai seperti ini bener-bener cuman sekali ngecas untuk kebutuhan seharian penuh. Apalagi ini masih ada sisa 19%. Ini bisa lo pakai buat chatting, browsing juga lumayan lama sih harusnya ya. Apalagi kalau lo butuh tambahan daya lebih atau biar lebih hemat lagi, lo tinggal aktifin fitur super saving mode yang tadi udah gue jelaskan di awal. Ngecasnya gimana bang? Lama nggak? Nah, tenang. Jadi gue udah coba ngecas dari persentase 3% sampai 100%. Hasilnya gue cuma butuh waktu 2 jam 43 menit. Ya ini relatif sih, nggak terlalu cepet tapi nggak terlalu lama juga. Standar lah bisa dibilang. Tapi kan lamanya waktu ngecas ini terbayar dengan lamanya juga penggunaan yang bisa lo dapet saat smartphone ini punya baterai penuh gitu. Sekarang masuk ke bagian kamera. Di sini Realme nggak nanggung-nanggung, dia langsung kasih 4 kamera di bagian belakang. Apalagi salah satu kameranya, yang juga kamera utama, itu punya sensor 64 megapiksel. Ya ini sih Realme katanya cukup pede dengan hasil kamera yang ditawarkan sama Realme 7i. Jadi gue bahas sedikit mengenai komposisi kamera belakangnya. Selain kamera utama 64 megapiksel tadi, lo juga mendapatkan kamera ultrawide 8 megapiksel yang punya sudut pandang 119 derajat. Terus ada kamera portrait black and white 2 megapiksel. Dan terakhir ada kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk selfie-selfie, Realme kasih kamera depan 16 megapiksel yang udah didukung sama sensor Sony IMX471. Terus gimana hasil kameranya? Jadi hasil kameranya ini untuk rentang harganya cukup memuaskan ya kalau gue bilang. Warna yang diabadikan cukup bagus, detailnya juga dapet. Apalagi kalau lo aktifin yang mode 64 megapiksel tadi, itu juga jadi komposisinya tuh pikselnya terlihat lebih padat. Lo zoom juga dia nggak pecah, kadang kan ada tuh kita foto tapi ternyata pas di zoom pecah. Nah pas aktifin mode 64 megapiksel tadi itu meminimalisir kejadian tersebut lah. Jadi ya tadi detailnya juga lebih mantep didapatnya. Udah gitu kalau emang lo pengen detail yang lebih kuat lagi, itu lo tinggal aktifin mode HDR yang ada di opsi kamera ini. Terus kalau misalnya lo lagi foto nih, terus pas dilihat, oh hasilnya kayaknya warnanya kurang ngejreng ya. Nah, ini ada fitur yang bisa ngebantu banget sih. Ini namanya fitur Chroma Boost. Jadi fitur ini bisa lo aktifin untuk bikin foto lo itu warnanya terlihat lebih ngejreng lagi, dan juga ibaratnya warnanya tuh lebih keluar gitu loh. Jadi nggak malu-malu kan, kadang ada tuh yang kameranya bikin warnanya malu-malu. Nah ini fitur Chroma Boost aktif, wah warnanya lebih terang, lebih mantep pokoknya. Terus untuk kamera ultrawide ini juga ya so-so lah, nggak ada yang terlalu spesial. Dia bisa nangkep sudut pandang yang lebar 119 derajat, ya tapi tadi biasa aja.
nggak perlu ada yang dibahas lebih lanjut. Terus buat lo yang doyan banget bikin foto dengan efek bokeh ala-ala DSLR, nah ini udah bisa, tapi rata-rata smartphone sekarang udah bisa sih ya. Nah ini lo bisa bikin foto bokeh di Realme 7i ini, menurut gue juga udah lumayan rapih. Kameranya bisa ngebedain latar di belakang sama objek di depan. Biasanya kan kalau yang kurang oke itu agak geradakan ya, bagian objek yang depan sama belakang tuh kadang blurnya nyaru gitu kan. Jadi di belakangnya blur, depannya blur juga, itu mah foto rusak kalau gitu kan. Nah ini udah bisa bedain bagian belakang sama bagian depan dengan baik. Jadi belakangnya blur, depannya enggak. Nah udah gitu, tingkat blurnya itu bisa lo sesuaikan dengan selera. Mau yang blurnya tipis-tipis, apa yang mau blur banget, itu bisa langsung lo ada di settingan kamera saat mengaktifkan mode portrait. Beralih ke lensa makro. Nah di sini bisa nih, lo yang juga suka foto-foto objek dari jarak dekat yang jadi terlihat detail-detailnya, lo udah bisa pakai smartphone ini. Menurut gue sih hasilnya emang udah cukup baik, detail-detail yang ditangkap juga oke banget dan jelas banget. Tapi untuk mendapatkan hasil terbaik dari lensa makro ini disarankan untuk mengambil gambar dari jarak sekitar 4 cm aja. Jadi nggak usah sampai deket-deket banget, nggak usah, sekitar 4 cm lah, kira-kira 4 cm, oh segini nih, oh udah nih, oke, bisa dapet gambarnya. Ini bagus ya, mengabadikan detailnya udah cukup oke untuk sebuah kamera dengan sensor 2 megapiksel. Salah satu fitur kamera dari Realme 7i yang gue pribadi cukup suka itu ada night mode-nya. Kalau lo night mode, lo tahu kan dia digunain untuk abadikan foto malam hari. Jadi kalau tempatnya minim cahaya bisa kebantu sama mode night mode ini. Tapi nggak cuma itu yang gue suka, karena di mode night mode ini Realme baru juga memperkenalkan 3 filter yang bisa lo eksplorasi biar foto-foto night mode lo makin kece lagi. Nah, Realme memperkenalkan 3 filter nih yang berbeda, yaitu ada Cyberpunk, Flamingo, sama Modern Gold. Nah, ini punya ciri khas masing-masing nih yang bisa lo coba untuk bikin foto night mode lo makin kece pastinya kan. Terus, gimana dengan hasil selfie-nya? Sebenarnya gue agak kurang suka selfie-selfie, jadi ya kalau menurut gue sih cukup memuaskan ya. Karena Realme 7i ini juga udah punya algoritma beautification baru. Jadi algoritma ini tuh bisa bikin foto dipoles dan dipercantik, tapi dengan sentuhan yang lebih halus dan terlihat lebih alami lagi. Jadi kalau lo misalnya belum mandi, masih kucel, tapi mau selfie banget, nah itu ini udah bisa ngebantu untuk memoles diri lo jadi kelihatan lebih siap gitu untuk di selfie ya kan. Selain itu, kamera depan ini juga ada fitur HDR untuk memperkuat detail-detail dari foto, dan juga ada fitur stabilisasi AIS. Ini untuk pengambilan video yang lebih stabil. Pas gue coba hasil selfie-nya tadi, gue cukup kaget sih, karena di tempat yang agak kurang cahayanya menurut gue, ini Realme 7i bisa bikin selfie yang tetap prima gitu, tetap terang dan tetap maksimal. Hasilnya juga oke banget, dan beautification-nya juga nggak lebay. Walaupun kalau lo emang pengen lebay, ini bisa diatur sesuai dengan preferensi lo masing-masing dan selera lo masing-masing. Jadi so far sih gue nggak menemukan masalah atau kendala berarti dengan kamera selfie di Realme 7i ini. Masih dari bagian kamera, gue bakal sedikit membahas mengenai kemampuan kameranya untuk mengabadikan video. Jadi di sini Realme udah kasih fitur untuk stabilisasi gambar lah, bisa dibilang. Dan pastinya fitur ini bakal bikin perekaman gambar lo bakal terlihat lebih stabil pastinya, dan juga minim goncangan. Pas gue coba, ya emang bener sih, minim goncangan dan terlihat lebih stabil. Cuman ada beberapa bagian yang terkesan kayak dipaksa gitu, dipaksa buat stabil, jadi gambarnya agak kurang oke. Tapi ini gue temukan cuma di beberapa bagian aja, nggak keseluruhan video. Ya emang mungkin agak mengganggu, tapi kalau misalnya emang diperlukan untuk sebagai footage atau apa, itu kan tinggal bisa di-cut lah ya. Jadi nggak begitu bermasalah sih. Stabilnya cukup oke, ya lumayan lah untuk smartphone di rentang harga ini. Apalagi kameranya juga udah bisa rekam video 60 frame per second dan juga video 720p atau 1080p di 30 frame per second. Dari segi spesifikasi ini emang cukup menarik karena lo bisa dapet smartphone yang punya
spek rata-rata besar, kayak di RAM-nya besar, memori internalnya besar, baterainya juga besar, apalagi udah ada fitur optimalisasi video tadi. Dan juga tadi kameranya yang udah pakai sensor 64 megapiksel untuk jaminan kualitas foto yang ciamik. Walaupun dia juga masih ada kekurangan yang menurut gue minor sih, kayak misalnya bodinya yang gampang dekil, nih bisa lihat nih dekil banget kelihatan. Udah gitu layarnya juga masih HD+. Overall sebenarnya apa yang ditawarkan Realme pada Realme 7i ini emang cukup menarik sih. Dengan merogoh kocek sebesar 3 jutaan aja lu udah bisa dapet smartphone yang punya spesifikasi bisa dibilang lumayan lah. Kayak misalnya layarnya udah refresh rate-nya 90 Hz walaupun masih HD+. Terus juga dapat RAM 8 GB, memori internal 128 GB, baterainya juga udah 5000 dan udah dioptimalisasi sehingga lebih awet. Ya menarik banget. Sebenarnya Realme 7i ini menarik dan layak beli, tapi sejak kedatangan si Poco X3 NFC itu persaingan jadi agak berubah nih. Jadi dia punya ibaratnya pesaing kuat. Apalagi kan Poco X3 NFC main di rentang harga yang sama, dan ya kalau boleh jujur dia menawarkan spesifikasi yang lebih baik. Jadi emang agak berat lah bisa dibilang untuk Realme 7i. Tapi walaupun Poco X3 NFC ini emang menarik banget dari segi harga ataupun spesifikasinya, buat lo yang emang dari awal sebenarnya udah memilih untuk mengincar Realme 7i, perlu digarisbawahi kalau keputusannya tetap ada di tangan lo. Kita cuma memberikan gambarannya aja. Jadi kalau emang dari awal lo udah yakin sama kelebihan Realme 7i dan bisa menerima semua kekurangannya, Realme 7i ini bisa tetap gue bilang sebagai salah satu smartphone yang layak beli untuk tahun ini. So, sekian dulu review Realme 7i kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sehat selalu sob!